Pada perkuliahan kali ini atau kuliah perdana di manajemen koperasi ini, kita akan mengenal dahulu yang namanya koperasi, ya. Jadi koperasi itu berasal dari bahasa Latin cover, ya, asal asal mulanya cover. Kemudian diinggriskan, ya, bahasa Latin tadi menjadi cooperation. Co itu artinya bersama, kemudian operation artinya bekerja. Atau kalau mau diartikan sederhana, kooperasi itu bisa diartikan dengan bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Itu pengertian sederhananya, ya. Kemudian kegiatan eh, bersama tadi atau kegiatan atau berusaha bersama-sama ini dilandasi atas orang-orang yang bergabung di dalamnya memiliki kepentingan dengan tujuan yang sama. Jadi kepentingan dan tujuan yang samanya ini dalam hal berkegiatan ekonomi. Kemudian ILO, International Labour Organization, pada tahun 1975 mendefinisikan bahwa koperasi atau cooperative defined as an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking. Kalau diartikan bahwa ILO atau Organisasi Buruh Internasional pada tahun 1975 mendefinisikan koperasi ini adalah kumpulan orang dalam tujuan tertentu yang bergabung secara sukarela. Nah, artinya mereka yang mendirikan atau menjadi anggota koperasi ini tidak ada unsur paksaan. Jadi atas dasar minat keinginan sendiri secara sukarela bergabung untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi melalui pembentukan sebuah organisasi bisnis. Dan organisasi bisnis ini dikendalikan secara demokratis, ya. Di situ membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima yang adil dari resiko maupun manfaat dari usaha tersebut. Artinya di sini mereka yang menanamkan modal besar, misalnya di koperasi tersebut. Karena kan di koperasi ini kita ada mengenal istilah simpanan pokok, ada simpanan sukarela. Nah, simpanan pokoknya besarannya sama, namun simpanan sukarela tentu saja berbeda-beda. Yang besar simpanan sukarelanya tentu akan mendapatkan manfaat atau hasil lebih besar dari yang menaruh simpanan sukarelanya sedikit. Nah, kemudian yang aktif mengurusi dengan yang tidak, beda. Nah, itu yang namanya adil. Kada mau pang nang santai-santai aja, ya kah, menanam modal sedikit hendak hasil ganal, begawi kedahakun hendak berpenghasilan ganal. Di mimpi, benar bau bermimpi, mimpi jadi orang sugih. Jadi sugihnya itu di mimpi, imbah bangun tetap aja karena kada berduit juga sekalinya. Jadi kayak itulah. Jadi artinya di sini demokratis ini adil. Jadi siapa yang simpan sukarela ganal nanti akan mendapatkan hasil ganal juga. Siapa yang aktif mengurusi dia akan mendapatkan hasil juga lebih
banyak. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, artinya di sini bahwa koperasi ini dilaksanakan dengan mengedepankan unsur-unsur asas kekeluargaan ini. Semua yang terlibat, anggota, kepengurusan, dan lain-lain yang terlibat dalam organisasi koperasi itu adalah merupakan keluarga besar. Yang namanya keluarga kan bukan membunguli ya lah. Nah, yang dibunguli keluarga seorang, dia jadi dianggap sebagai satu kesatuan kekeluargaan. Nah, jadi itu asasnya itu ada yang membedakan dengan koperasi dengan usaha lain, misal perusahaan ya. Jadi kalau di koperasi ini lebih mengedepankan kekeluargaan. Dan koperasi ini juga memiliki badan hukum. Jadi kadang sporadik tuh ya, kalau ada jaminan hari ini ada, bulan depan hilang. Itu kan namanya jadi-jadian, namanya ada-adaan, diincaan namanya. Ada kepentingan didirikan, kada ada kepentingan dibubarkan. Nah, itu kan bukan suatu kegiatan usaha yang namanya memiliki badan usaha memiliki badan hukum. Kemudian Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 4 /Fair/M.KUKM /3 Romawi /2015 dan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 10 /Fair/M.KUKM Romawi 9 tahun 2015. Mengerti aja lah kalau ada istilah Romawi di keputusan toh, surat keputusan ya, atau peraturan sebelum tahun ada garis miring Romawi, misalkan M.KUKM /3 2015. Jadi Romawi 3 itu menyatakan bulan surat keputusan atau peraturan itu ditetapkan. Artinya kalau 3 Romawi berarti bulan Maret. Nah, kalau yang peraturan yang satu tadi M.KUKM /9 Romawi /2015, artinya bahwa peraturan atau keputusan ini ditetapkan pada bulan Romawi 9, bulan September. Jadi itulah kalau dalam membaca surat keputusan atau peraturan sebelum tahun ada angka Romawi itu menyatakan bulan ditetapkan peraturan atau surat keputusan tersebut. Nah, jadi dua peraturan menteri tadi, peraturan menteri KUKM yang keduanya tadi itu mendefinisikan bahwa koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi mirip ya, sama antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tadi tahun 1992 dengan peraturan menteri. Ya, artinya di sini itulah menjadi ciri khas koperasi itu adalah mengedepankan asas kekeluargaan. Nah, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 bahwa mempertegas koperasi di Indonesia ini berasaskan kekeluargaan. Ya, habis sudah. Artinya berlaku seluruh Indonesia
Kalau yang namanya koperasi, maka asasnya adalah kekeluargaan. Kedepankan rasa kekeluargaan, rasa berkeluarga seberataan nang Tuha dianggap witan atau dianggap kakak, nang anom dianggap ading. Jadi rasa berkeluarga sudah ya lah. Nang berkeluarga maulah puron hendak menjalimi menyakiti keluarga. Ada ya bang ya lah kejadian anu puron banar jangan dang sanak kuitan dibunguli ya kah bintuha dibunguli ada ya bang. Cuma kan sebenarnya kada pantas yang namanya keluarga itu kan satu kesatuan. Kita ini kan mau pang bapak hendak membungulin kayak itu tuh. Nah kemudian hasil dari koperasi ini dibagi berdasarkan karya, berdasarkan kerja, kemudian berdasarkan jasa. Orang yang memiliki jasa, misal itu bang pernah membantu operasi ini sehingga mendapat profit yang besar, dia akan mendapat hasil yang besar juga. Orang yang memiliki simpanan sukarelanya besar sehingga menjadi modal bagi koperasi dalam berkegiatan. Tentu saja kalau koperasi mendapat untung, dia akan mendapatkan hasil pembagian hasil yang besar juga. Nah kemudian asas tadi ya saya kembali, asas kekeluargaan ini mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi ini oleh semua untuk semua. Nah ini yang demokratis ya lah. Yang demokratis sebenarnya kayak itu demokratis ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu namanya demokratis. Amun dari rakyat oleh rakyat untuk golongan sorangan aja, untuk partai seorang aja, itu lain. Itu ada demokratis namanya. Untuk kepentingan keluarganya aja, dari rakyat oleh rakyat, di sakitnya di rakyat, nyamannya di diri seorang, di keluarga seorang, di golongan misalnya, di partai seorang, itu namanya lain demokratis ya. Jadi saya ulang bahwa asas kekeluargaan itu mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan. Jadi anggota ini memiliki hak atas koperasi itu. Jadi anggota ini merasa bahwa koperasi itu ampuninya. Nah kayak gitu. Karena ampun seorang malah hendak dibubarkan. Usaha kita hendak dirugiakan, gak mau ya lah. Pasti hendak berkembang. Jadi atas dasar keadilan dan kebenaran ya, serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Artinya kedepankan kepentingan orang banyak, kedepankan kepentingan kooperasinya ini. Jadi asas kekeluargaan di sini dinamis, karya amalia bersama, saling membantu, bahu membantu, saling membantu, saling merangkul untuk bersama-sama. Jadi jauhkan ego, hendak sorangan aja. Nah ini pang kadang-kadang tulah, mohon maaf bedanya orang kita nih, orang Banjar lah orang Jawa. Jadi ujar bubuan yang tetuha dahulu, amun orang Banjar ini neng kaya kura-kura. Jawa itu dia menggunakan sistem neng kaya bebek. Artinya neng kaya deh, amun kayak bebek tuh antri ya kah, antri. Nah kayak itu tuh artinya beban jari menggunakan sistem kayak bebek. Artinya nang tatuha dulu deh, nah merintis ya lah di muka deh. Betul nang anom di ibarat kepemimpinan estafet itu lalu turun temurun. Itu tuh ibarat kekuasaan tuh lalu imbah ini turun ke sini, so diatur. Itu di Jawa tertib jadinya bergantian. Nah itu bergantian. Abdul Banjar kayak kura-kura ya lah, kura-kura tuh anak bermaju ya kah. Nah dia lah artinya nang anak maju harus menyikut kiri kanan orang Banjar.
dan kiri kanannya nak maju juga, maju sikut dia pulang jadi itu orang Banjar nang sukses sama di Jawa atau nang sukses inya membantu nang nang belum keluarga nang belum amun orang Banjar amun nang sukses dijajaknya baik keluarga kenalan kawan dijajaknya amun kawan itu orang Banjar cuma nang dijajaknya nya kan dia berusaha naik begitu naik dijajak dia pulang membalas dia bawa balasan tuh di Banjar nih beda ya lah. Jadi tujuan daripada saya kembali lagi ya, tujuan daripada koperasi itu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oh, tujuannya bagus benar ya kelak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi apa puisi, makanya kepala daerah teranjak menyampaikan visi ini kan beda kayak puisi nyaman didengar isinya kerampot ya lah. Bertujuan ya kan memajukan manusia Indonesia mental dan spiritual ya lah. Mental spiritual muara mantuil apa namanya muara mantuil ini kali lagi yang dahulu lokalisasi sekalinya. Kemudian apa yang menjadi karakteristik utama daripada koperasi? Nah, jadi karakteristik utama dari koperasi ini bahwa posisi anggota koperasi ini adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi anggota ini yang mendaftar, membayar simpanan pokok, simpanan wajib, maka secara otomatis dia memiliki. Dan koperasi ini mempersiapkan apa yang dibutuhkan anggotanya ya. Nah, jika karakteristik utamanya seperti itu ya. Di koperasi ini dibentuk untuk atau sebagai kepentingan ekonomi yang sama. Jadi orang ini memiliki kepentingan yang sama lalu dibentuk koperasi untuk dilaksanakan bersama-sama melaksanakan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, dalam karakteristik utamanya didirikan, diatur, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan oleh anggota. Keberadaan koperasi ini ibaratnya apa, misalnya koperasi serba ada ya kan, tadi diadakan misalnya barang-barang kebutuhan pokok, anggota berbelanja di sana, keuntungannya nanti kembali dia ya kan setelah perhitungan SHO, keuntungan itu balik pulang ke anggota. Jadi ketimbang anggota itu berbelanja ke lain, habis sudah ada cerita berbelanja di koperasi kena SHO terbalik pulang. Jadi kita belanja ya kan, koperasi dapat untungnya dibagi lagi ke anggota. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, karakteristik utama dari koperasi ini melayani kebutuhan ekonomi ya. Jadi di sini adalah aspirasi dalam rangka kesejahteraan anggota, membantu apa yang diperlukan oleh anggota disediakan oleh koperasi. Jadi anggota ini mencari ke koperasi. Tentu saja atas pembelian anggota ini ada keuntungan untuk koperasi. Keuntungan nanti dikembalikan ke anggota dengan secara berkeadilan tadi ya, yang seperti di awal tadi. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu kelebihan kemampuan pelayanan bisa ditempatkan untuk koperasi lain. Misalnya di sini ada memiliki kemampuan yang lebih, lalu dibentuk koperasi, didirikan lagi. Nah, itu karakteristiknya, berkembang akhirnya ya. Misalnya ini khusus simpan pinjam, ini khusus pengelolaan karyawan, ini untuk toko serba adanya di beberapa akhirnya. Jadi dananya dari misalnya koperasi yang di awal apa hendak didirikan, nah ini berkembang gitu. Kemudian yang kelima, karakteristik dari koperasi ini mewujudkan kehidupan demokratis. Kehidupan demokratis ekonomi, yaitu tadi kebersamaan. Yang namanya demokratis itu kebersamaan ya, jangan berpecah belah. Kemudian kekeluargaan, satu sama lain rasa dingsanakan rasa berkeluarga. Kemudian asas keterbukaan, karena ampun sama-sama, jadi
terbuka, karena keberahasiaan. Semuanya harus transparan. Nah, kemudian karakteristik utama dari koperasi lagi yaitu laporan keuangan itu sebagai tanggung jawab pengurus. Jadi anggotanya banyak, lalu ditunjuk siapa yang mengurusinya, siapa yang mengelolanya, ini yang melaporkan laporan keuangan koperasi. Jadi itu aja dulu perkuliahan kita, nanti kita lanjutkan akan datang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.